Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Di subuh yang cerah, di waktu yang spesial bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa spesial? Sebab keberkahan berlimpah di saat-saat seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku senantiasa diberkahi di waktu bukur. Di waktu bukur, bukrah. Waktu bukur itu masuk subuh sampai sebelum matahari muncul. Itu waktu penuh berkah, penuh rahmat, penuh kebaikan. Karena itu terlarang tidur di waktu seperti ini. Dan alhamdulillah kita di waktu ini justru diberi nikmat-nikmat terbesar, diberi kebaikan-kebaikan terbesar, diberi rahmat-rahmat terbesar, diberi kemuliaan-kemuliaan terbesar. Kita diberi kehidupan, keinginan ke masjid, disempatkan ke masjid, diberi kekuatan ke masjid, diberi kesehatan di masjid, diberi sholat, diberi beragam ibadah di dalamnya. Dan saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffat
humul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada kelompok manusia yang berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Allah, saling mengajarkannya, kecuali pasti malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya. Malaikat akan menaunginya dengan sayap-sayapnya, kecuali pasti akan turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian kepada mereka, dan kecuali pasti wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan menyelimuti mereka. Rahmat Allah akan melingkup mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut dalam kemuliaan di atas, di hadapan para malaikat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah hendaknya kita pandai untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara betul-betul meyakini bahwa semua nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara betul-betul meyakini bahwa tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, dengan cara menggunakan lisan kita untuk terus memuji, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara menggunakan nikmat, menggunakan badan kita untuk semakin tunduk dan taat kepada Sang Pemberi nikmat, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ampunannya terus menerus. Kebaikan-kebaikannya, nikmat demi nikmatnya, tidak akan mungkin kita bisa membilangnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku, kata Allah, melingkup segala sesuatu. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala teramat luas, terus menerus. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat, pintu ampunan untuk hamba selama matahari terbit dari tempat terbitnya. Ampunan Allah terus menerus. Karena itu, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah memperdayakan dirinya, melalaikan dirinya, jangan sekali-sekali kalian pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besarnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengharuskan hamba untuk tidak boleh berputus asa dalam mengejarnya, mengharapkannya, meraihnya.
Lagi pula jamaah, sampai hamba selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, di sanalah betul-betul sempurna rahmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dalam firman-Nya, faqad rahimtah. Dalam doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Engkau ya Allah telah merahmati mereka. Ini untuk siapa? Orang yang sudah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu yang dikatakan betul-betul kamu telah rahmati mereka. Jadi mengejar rahmat itu sampai betul-betul selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Kalau ada orang pemburu dolar, ada pemburu rupiah, ada pemburu, dan seterusnya. Seorang muslim adalah pengejar rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala fikirannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala keinginannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala puncak pencapaiannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala betul-betul hidupnya. Karena itulah mereka tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sampai berputus asa? Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan hanya satu yang memiliki nama Ar-Rahman. Tidak ada yang memiliki nama Ar-Rahman kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmatnya sempurna tak tertandingi, luas tanpa batas, besar tak terkirakan. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku mengalahkan murkaku. Dan itu sudah menjadi ketetapan yang ditulis, ditetapkan, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Karena itu jamaah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus kejar, dapat terus kejar, dapat terus kejar, dapat terus kejar, dapat terus harapkan, dapat terus harapkan, dapat terus harapkan. Tidak ada hentinya dalam mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhenti? Itu tanda kebodohan hamba. Kapan berhenti? Itu tanda kelemahan hamba. Kapan berhenti? Itu tanda rendahnya nilai hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mempunyai predikat istimewa. Dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, umat Islam ummatum marhumah. Umat yang terus-menerus dirahmati. Maka masuk akalkah Muslim kemudian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Masuk akalkah Muslim itu rendah harapannya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam luasnya rahmat Ar-Rahman,
dalam-dalamnya rahmatnya Ar-Rahman, maka semakin membuat kita tercengang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 100 bahagian. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 100 bahagian. Satu bahagian diturunkan ke muka bumi. 99 Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di akhirat. Yang di dunia yang satu inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Bahkan hewan merahmati hewan yang lain. Induk mengasihi anaknya. Itu adalah bahagian dari satu ini. Ibu, apalagi ibu. Bagaimana ibu merahmati, mengasihi anaknya. Itu semuanya bahagian dari satu rahmat ini. 99 untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang satu yang diturunkan di muka bumi sudah tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa membilangnya. Tidak akan bisa menghitungnya. Karena itu, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kejar rahmatnya. Dan berapapun yang kita dapatkan, raih lagi. Syukuri. Raih lagi. Syukuri. Raih lagi. Syukuri. Semakin cepat, maka itulah hidup yang lebih hebat. Sebab jamaah, apa dan bagaimana di akhirat adalah apa dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Berapa yang akan kita peroleh di akhirat sesuai dengan kadar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itulah maka tempuh jalan-jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan jalan-jalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang paling praktis adalah rahmati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Maha merahmati akan merahmati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ar-rahimuna man fil ard yarhamuhu man fis sama." Orang-orang yang senantiasa merahmati di muka bumi, maka pasti yang di atas langit akan senantiasa merahmatinya. Hukum pasti. Jadi mau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, miliki apa? Miliki sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya rahmat itu jamaah, jangankan rahmat terhadap manusia, rahmat terhadap binatang pun mendapatkan pembalasan besar. Lihat wanita yang berzina hanya karena sifat rahmat. Itu pun hanya sebatas apa? Air minum. Bukan juga sumurnya. Sumurnya orang. Dia kehausan, dia turun minum, begitu sampai ke atas, melihat anjing. Anjing lagi. Yang sangat kehausan. Tergerak. Muncul sifat rahmah.
muncul sifat kasih sayang. Kodong kamasian, kodong kamasian. Kasihannya ini binatang ini. Teringat dirinya saat haus tadi. Maka dia turun. Dia buka sepatunya. Dia isi. Dia gigit supaya bisa naik. Dia minumkan. Rahmat Allah turun. Dicabut. Lihat. Dicabut. Keinginan untuk berdosa. Diisi dengan keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia jujur dalam tobatnya, Allah ampuni. Lihat jamaah. Terus kalau manusia, terus kalau sesama muslim, terus kalau anak istri, kalau orang tua. Dan jangan lupa, rahmati diri kita. Sayangi diri kita. Kasihi diri kita. Jangan biarkan diri kita tidak punya ilmu. Sebagaimana jangan biarkan diri kita tidak makan, tidak minum. Kalau makanan dan minuman dengannya hidup badan kita, maka dengan ilmu ruh agama ini hidup hati. Hidup inilah hidup yang sebenarnya. Dunia, alam barzah, akhirat. Rahmat di dalamnya full maksimal. Rahmati diri kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam kita tadi di ayat pertama, di ayat kedua membaca ayat-ayat 4-5 kali menyebut nama Ar-Rahman. Dan setiap nama disebut dalam posisi kedahsyatan rahmat. Di surah Al-Mulk, di rakaat pertama, 3-4 kali disebut rahmat. Ar-Rahman. Di kondisi Allah memahamkan kepada kita. Lihat bagaimana terjaminnya rahmat. Burung yang mengepakkan sayapnya di atas, terjamin makanannya. Hidup bahkan berkembang lebih banyak dari kita. Siapa yang menjamin rahmatnya? Ar-Rahman. Apalagi manusia yang memang dicipta untuk di muka bumi. Dicipta untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan juga rahmatnya dalam peringatan, dalam ancaman. Dalam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang akan melindungi kita terhadap bahaya? Tidak ada jamaah kecuali hanya Ar-Rahman. Allah ingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala murka akan menyiksa dan tidak ada yang bisa selamat kalau Allah sudah tetapkan siksaan. Maka siapa yang bisa selamatkan? Tidak ada kecuali hanya Ar-Rahman. Allah ingatkan pula kalau seandainya sumur kita, sumber air kita kering, maka siapa yang bisa memunculkan lagi? Tidak ada kecuali Ar-Rahman. Adapun di surah kedua, rakaat kedua, kita diingatkan akan rahmatnya Ar-Rahman di akhirat.
akan rahmatnya Ar-Rahman di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ini sedikit membuka, bahkan membuka sangat luas. Melalui penjelasan yang singkat ini, membuka sangat luas tempat kedudukan, keyakinan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Hidup kita terus terhubungkan dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang lepas dari mengharapkan rahmat? Hidup kita mengejar rahmat atau ingin selamat dari bahaya. Ini dua. Mengejar rahmat dan ingin selamat dari bahaya. Apakah urusan dunia, urusan alam barzah, urusan akhirat? Apakah urusan agama atau urusan pekerjaan? Seluruhnya tidak lepas dari dua ini. Dan kekuatannya adalah ada dalam kekuatan keimanan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat, harapkan rahmatnya. Untuk selamat dari bahaya, minta kepada Ar-Rahman untuk selamat. Sebab hanya ketika Ar-Rahman menyelamatkan, baru kita bisa selamat. Jadi tidak bisa kita lepas dari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di antara ma'rifatullah yang terbesar adalah mengenal bahwa Allah Ar-Rahman. Mengenal bahwa Allah Ar-Rahim. Sampai-sampai jamaah, ayat pertama yang mengawali setiap surah, kecuali surah Al-Anfal, adalah Bismillahirrahmanirrahim. Doa permintaan pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikhususkan tiga. Allah digandengkan dengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Supaya apa? Kita tahu agama itu seluruhnya adalah rahmat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu ya Muhammad kecuali apa? Jadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya manusia, melingkup jin. Bukan hanya jin dan manusia, pakai hewan, bahkan alam pun itu mendapatkan rahmat melalui apa? Ajaran penuh rahmah, ayat-ayat penuh rahmah, hadits-hadits penuh rahmah, syariat penuh rahmah yang dibawa oleh Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu jamaah, di antara nama Nabi adalah Nabiur Rahmah. Apalagi Nabiyut Taubah. Kalau Yasin, Toha, itu bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah jadikan lagu-lagu, dijadikan salawat, itu keliru. Di antara nama Nabi, Nabiyur Rahmah, haditsnya sahih. Nabiyut Taubah, digandengkan ini dua nama. Nabiyur Rahmah, Nabi yang sangat merahmati, Nabi yang membawa ajaran penuh rahmah, Nabi yang umatnya umat yang dirahmati, Nabi yang kitabnya penuh rahmah,
Nabi yang syariatnya penuh rahmat. Nabi yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Itu Nabiur Rahmah. Digandingkan dengan Nabiut Taubah. Sebab diantara rahmat terbesar adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmat terbesar itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ini dua ini digandengkan terus menerus. Kalaupun dipisah, maka pasti ada. Kalau hanya disebutkan ampunan, yakini ada rahmat di situ. Kalau hanya disebutkan rahmat, yakini ada ampunan di situ. Tapi banyak-banyak digandengkan. Kalau orang memberi salam, apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, berkah, selamat dari dosa dan seterusnya. Doa, ayo doa. Rabbighfirli warhamni. Doa untuk kedua orang tua, apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu petunjuk Allah supaya manusia mengharapkan harapan terbesar untuk kebaikan kedua orang tuanya. Ternyata disuruh mengharapkan dua saja ini. Ampunan dan rahmat. Sebab itu melingkup semuanya sudah. Doa, satu-satunya doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sa'i. Sa'i. Bukit Safa dan Marwah. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Wahai Rabbku, ampuni saya dan rahmati saya. Sungguh engkau lah yang maha perkasa, lagi maha mulia. Minta dua ini, ampunan dan rahmat. Kalau hanya disebutkan sendiri, maka pasti di situ rahmat. Kalau disebutkan rahmat tersendiri, maka pasti di situ ada ampunan. Sebab dua ini tidak bisa terlepas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kalau kita jujur mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahami hal-hal berikut. 1. Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala seluas-luasnya nanti benar ketika diiringi dengan usaha. Kalau tidak, maka harapan itu hanyalah angan-angan. Harus iringi dengan usaha. Rahmat apapun, dunia, alam barzah, akhirat, urusan dunia, urusan agama, apapun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kejar dengan usaha. Harus iringi dengan usaha. Kalau tidak, maka angan-angan. Di antara usaha terbesar adalah mewujudkan keimanan yang disusul dengan meninggalkan hal-hal yang tidak pantas, yang disusul dengan mengerahkan segenap kemampuan sampai batasnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguh orang-orang yang telah beriman, terus, dan mereka-mereka yang telah hijrah, terus, dan senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika, mereka inilah yarjuna,
yang terus-menerus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang Allah akui sebagai orang yang mengharapkan rahmat? Siapa? Orang yang mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi keimanan terhadap namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang mana keimanan terhadap nama ini mengharuskan rahmat, tidak boleh tidak, mengharuskan mencintainya, mengharuskan mengharapkan kepadanya, mengharuskan untuk tidak pernah berputus asa. Gagal, bangkit, tertutup, dia buka celah. Tidak pernah berhenti. Kalau yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak akan pernah berhenti itu. Mungkin melemah, mungkin, tetapi berhenti tidak akan pernah. Ketika muncul lagi semangat, bertambah, yang mendorongnya adalah kekuatan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi mengharapkan rahmat Allah tidak berhenti di situ. Walladzina hajaru, mereka menegakkan hijrah. Bukan sekadar beriman, tapi betul-betul mereka wujudkan keimanan dengan menghijrahi, meninggalkan tempat-tempat yang bisa merusak keimanannya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keimanannya, meninggalkan orang-orang yang bisa merusak keimanannya, meninggalkan bahkan fikiran yang bisa merusak keimanannya. Harus berhijrah. Di sana semakin hebat rahmat itu. Berhenti di situ? Tidak. Puncaknya apa? Wajahadu fi sabilillah. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Kata jihad adalah pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Sampai kita tidak mampu. Itu mujahadah. Sama dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian terus kepada Allah selama kalian mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satupun jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya. Terus menerus sampai batasnya. Berjihad di jalan Allah. Dia kerahkan segenap kemampuannya, fikirannya, hatinya, badannya, jasadnya, hartanya, sampai batasnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti terkumpul tiga ini, Allah tegaskan ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waspadai, ada orang terpedaya oleh khayalan-khayalan dirinya. Dia mau mengharapkan hasil besar, panen besar, tapi fikirannya hanya menanam, tidak mau memelihara. Ini tidak betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang-orang yang mengharapkan ini dan itu. Kemuliaan ini, kemuliaan itu. Tetapi malas untuk mewujudkan, memaksimalkan apa yang diangankan itu. Termasuk yang paling berbahaya. Ini, hati-hati. Orang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sementara tidak mau berhenti berdosa. Ayo hati-hati. Keliru dalam memahami luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jujur mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia kejar. Pasti dia kejar. Sebagaimana kalau orang jujur mengharapkan panen besar, pasti paling hebat usahanya untuk mewujudkan panen itu. Demikian pula jamaah, kalau orang jujur mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, pasti berhenti dari dosa. Kembali kepada Allah, bertaubat. Kalau terjatuh, bertaubat lagi. Terjatuh, bertaubat lagi. Terus menerus pintu taubat terbuka. Adapun berketerusan dalam dosa, kemudian dia bilang, rahmat Allah sangat luas. Ampunan Allah sangat luas. Makanya apa? Tidak mengharapkan rahmat Allah. Yang ini tertipu terhadap luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Setelah memahami ini, maka pahami yang kedua. Mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, apapun harapan kebaikan, itu harus iringi dengan takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini nih. Ini kata para ulama seperti sayap bagi seekor burung. Dua sayap. Harus ada dua ini. Kapan ada satu bermasalah, pasti jatuh burungnya. Tidak akan bisa terbang. Tapi kapan kuat ini, hebat ini, berimbang, maka seekor burung bisa sekuat-kuatnya. Ke kiri, ke kanan, hebat betul. Berimbang. Kalau ada dua ini. Harapan dan takut. Kekuatan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan takut kepadanya. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabus syadid." Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah, bahwa sungguh sayalah yang maha mengampuni, maha merahmati. Dan sampaikan pula bahwa sungguh azabku adalah azab yang sangat pedih. Dua. Harus diiringi dengan ini. Harapan dan takut itu kekuatan tak tertandingi dalam hidup seorang muslim. Hanya memang kadang di sebagian kondisi dominan rahmat, harapan, tetapi takut tetap mengiringinya. Di sebagian kondisi dominan takut, tetapi harapan terhadap rahmat tetap mengiringinya. Adapun terpisah, tidak akan bisa. Siapa yang terpisah, hanya mengharap, tapi tidak takut, maka apa? Akan terjatuh ke dalam kesesatan, dosa dan dosa. Kemudian dia bilang, rahmat Allah sangat luas. Atau sebaliknya, hanya takut saja, sampai terputus harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjatuh ke dalam dosa apa? Ekstrim. Tidak ada ampunan bagimu, tidak ada ampunan, terjatuh ke dalam kelompok yang sangat sesat, Khawarij. Harus terus ada ini. Kalau ini terpahami, maka pahami yang ketiga, bahwa dua ini pangkalnya adalah cinta hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Cinta. Hanya Allah yang paling dia cintai, paling dia sayangi, paling dia besarkan, paling dia agungkan. Akhirnya lahir apa? Hanya Allah yang paling dia harapkan, hanya Allah yang paling dia takuti. Sehingga terkumpul tiga yang dengannya seseorang jadi muslim, jadi muwahhid. Cintanya hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Harapannya hanya kepada Allah, tidak yang lainnya. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Inilah makna keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas dalam tiga ini. Datang solat ikhlas, apa artinya? Datang solat murni hanya karena mencintai Allah, bukan yang lainnya. Murni hanya mengharap kepada Allah, tidak yang lainnya. Murni hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Itu ikhlas. Tidak ada tiga ini, tidak ada ikhlas. Harus ketiga-tiganya. Di sanalah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk hamba akan semakin hebat, akan semakin luas. Selanjutnya, tempuh jalur-jalur rahmat yang paling praktis, yang sangat mudah. Seperti tadi, sebarkan salam. Ayo, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapkan betul supaya rahmat Allah seluas-luasnya, keselamatan Allah sehebat-hebatnya, berkah Allah sebanyak-banyaknya untuk yang kita salami. Jangan hanya sekedar menjadi apa? Ucapan pertemuan, ucapan perpisahan. Tapi jadikan betul-betul sebagai doa. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan pernah saling mencintai kecuali kalian saling apa? Menyebarkan salam. Ternyata menyebarkan rahmat. Itu sebab untuk saling mencintai. Itu sebab untuk saling apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Praktis sekali. Apalagi
Ini cara paling praktis, paling hebat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa. Bilang, Rabbi ghfirli warhamni. Ikutkan yang lainnya. Rabbi ghfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warhamna, rahmati kami semuanya ya Allah. Semakin banyak orang kita ikutkan dalam doa kita, maka akan semakin banyak yang kembali kepada kita. Itu luas sekali. Apalagi cara praktis yang disebutkan dalam hadis, Ar-rahimuna man fil har yarhamuhu man fis sama. Siapa yang merahmati orang-orang di muka bumi, siapa yang merahmati di muka bumi, maka apa? Pasti akan dirahmati oleh Dia yang di atas lah, Dia yang di atas langit. Memiliki sifat rahmah. Bahkan rahmat terhadap hewan mendapatkan kebaikan besar. Sebaliknya, menyakiti hewan, menzalimi hewan, siksaan. Ada seorang wanita masuk neraka karena kucing. Kenapa? Dia kurung kucing itu. Dia tidak kasih makan, dia tidak kasih lepas juga untuk makan sendiri. Mati saat dikurung. Mati saat terkurung. Masuk neraka karena itu. Coba lihat jemaah. Bahayanya itu kalau orang tidak memiliki sifat merahmati. Kalau orang seperti ini terhadap istrinya, wih bahaya betul. Gigi. Tidak penuh kasih terhadap anak istrinya. Dan sehebat-hebat rahmat adalah rahmat di akhirat. Ayo, jangan kita merahmati orang, memberi makan, memberi ini, tapi membiarkan orang terjatuh ke dalam dosa, tidak dapat rahmat di akhirat. Itu rendah nilai kasih sayang kita. Kenapa? Sebab rahmat di muka bumi hanya satu dari 100 rahmat. 99-nya itu di mana? Di akhirat. Kalau kita memang jujur ingin mengharapkan rahmat, maka apa? Maksimalkan pencapaian untuk akhirat. Kalau kita memang betul-betul jujur menginginkan orang lain mendapatkan rahmat, maksimalkan usaha menjadi sebab orang lain mendapatkan rahmat di akhirat. Itu dia. Kalau tidak seperti itu, maka rendah nilai rahmat kita. Orang yang terhebat rahmatnya, melihat yang terbesar, melihat yang paling luar biasa. Nah, di akhirat, bayangkan jamaah, hanya satu bahagian. Itu yang dibagi-bagi dari manusia pertama, makhluk pertama, sampai yang terakhir. Itu satu. 99 tersimpan di akhirat. Untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar. Yang terakhir, umat Islam kata Nabi, ummatun marhumah. Nabinya diutus rahmat bagi alam semesta. Syariatnya penuh rahmat. Artinya apa? Seluruh ajaran Islam itu ajaran rahmah, mendatangkan rahmah. Seluruh prinsip Islam, ucapan dalam Islam, amalan dalam Islam. Karena itu, jadilah hamba Allah, jadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah kaum muslimin. Di sana jamaah, kita akan terus berada di atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hambanya yang jujur, senantiasa mengharapkan rahmatnya, dunia, alam barzah, dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus menuntun kita untuk mengejar rahmatnya di akhirat dan menjadi sebab-sebab orang lain mendapatkan rahmat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sehebat-hebatnya, seluas-luasnya, sampai malakul maut datang menjemput kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.